dan so far nanjak mulu, dan ini udah mulai makin terpencil daerahnya. Di 18,1 km per liter. Emang nanjak-nanjak sih jalannya nih. Mau mana sih? Udah Aja. geser sedikit. Jangan, ayo dong. Jadi pengisian udah selesai dari Innova Zenix dan juga si RV. Ada cameo. Takut kan? Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue Gopes Tobing. Yes, di belakang gue sekarang sudah ada dua mobil hybrid asal Jepang. Seperti kita tahu kalau Jepang itu lebih fokus ke hybrid ya dibandingkan mobil listrik. Dan di sebelah kanan kami sudah ada mobil hybrid terbaru yaitu Honda CR-V Hybrid. Dan sebelah kiri kami sudah ada Toyota Zenix Hybrid. Nah kalau Toyota nih kalau kita tahu ya itu memang pioneer banget di soal teknologi hybrid. Tapi Honda tuh nggak pengen kalah, jadi mengeluarkan mobil ini, Honda CR-V Hybrid. Ya, since yang untuk varian Innova kita tidak dapat varian yang Q ya, atau varian tertinggi, kita hanya dapat varian V Hybrid saja. Jadi untuk pengetesan kali ini, kita akan berfokus kepada mesin hybrid ya untuk kedua mobil ini. So, mana yang lebih baik? Ini dia CVT War, Toyota Innova Zenix V Hybrid, dan Honda CR-V Hybrid. Yes, di pengujian kali ini kami akan membawa kedua mobil ini sejauh 100 km lewat jalan tol, non-tol, dan pastinya akan ada tes nanjak juga. Jadi nanti kita akan pakai metode full to full. Jadi kita lihat yang mana yang menghabiskan bensin paling sedikit, itu akan menjadi pemenangnya di CVT War kali ini. Ya, seperti biasa kalau Honda, udah pasti dong, udah pada tahun ini diwakili sama siapa? Jason? Nih, Honda Pro Jason. Yeah. Masih Honda Pro Jason ya? Masih ya? Deep down masih Honda Pro Jason. Nah, untuk Toyota Innova Zenix diwakili oleh Eja atau Reza RFR. Oke. Gimana nih? Udah pede nggak nih? Pede lah. Yang baru dulu. Nggak, gini. Pionir dalam hybrid itu Toyota. Siapa yang pertama kali? Lu boleh paling pioneer. Line up hybridnya banyak banget. Lu boleh pioneernya. Oke. Tapi belum tentu yang terbaik. Ini yang paling termutakhir. Wush. HEV, bro. Emang berapa speknya? Ingat ya? Ingat. Lu uji gua. Si RV RS HEV ini dipersenjatai dengan mesin 2000 cc, ya. iVTEC Kikinyo, ya. Dan ditemani dengan motor listrik karena ini dua e-HEV ya teknologinya dengan motor listrik hybrid. Ya, untuk mesin combustionnya sendiri itu dia bisa menghasilkan tenaga sebesar 148 PS dan torsinya di 183 Nm. Oke. Sedangkan menarik. motor listrik ya, Yes. tenaganya itu di 184 PS dan torsinya di 335 Nm. Jadi tapi kalau di-combine, ini yang luar biasa, Bang. Gimana tuh? Tenaga puncaknya itu di 207 PS dan torsinya di 335 Nm. Dua kepala dua ya? Iya dong. Gimana yang Pioneer? Kayak sports car, bro. Kalau Pioneer memang unik ya, mobil ini keduanya sama-sama menggunakan mesin basisnya 2000 cc. 2000 cc, betul. Jadi mesin internal combustionnya 2000 cc ditermang dari motor listrik dan baterai yang lebih besar dari dia. Dia 1,06 kWh, ini 1,36 kWh, lebih besar. Tapi untuk tenaga mesin bensinnya juga lebih besar dibanding dia. Mesin bensinnya tenaganya 152 PS dan torsinya 187 Nm, lebih gede. Tapi memang motor listriknya lebih kecil, hanya di 113 horsepower atau PS dengan torsi 205 Nm. Jadi kalau di combine hanya di 186 PS dan 205 Nm. Yes. Penting itu hasilnya aja. Nah, biasanya kalau horsepower lebih kecil itu biasanya lebih irit. Irit. Ya, tapi motor listriknya ini berarti instan torsinya gila banget, bro. Oke, tapi kan pengujian kali ini seberapa efektif hybridnya? Hybrid itu meant to be efisien. Yeah. Kita lihat aja habis ini. Tadi kapasitas baterai lu lebih gede. Lebih gede. Lebih gede. Ya. Tapi sama-sama 2000 cc ini. Dan Iya. satu lagi yang gue unggul dari lo. Apa tuh? Ada dedicated
EV mode. Oh iya, nah, ini nggak ada ya. Ya ini suka-suka dia aja gitu. Tapi udah smart berarti, udah canggih. Bisa mikir sendiri ya? Iya, Bisa mikir sendiri. Nggak perlu dikontrol lagi. Oke deh, daripada lama kita ke pom bensin terdekat berarti, Yuk, Mas. langsung isi dulu. Nanti kita lihat pas di titik akhir kita akan ngisi lagi. Mana yang paling sedikit, itu pemenangnya. Oke. Oke. Yuk, Sip. let's go. Let's go. Rute CVT War efisiensi kali ini adalah setelah pertama kita akan mengisi secara full BBM kedua mobil ini pada SPBU dekat Mall Bintaro Exchange, kita akan mengarungi rute non-tol sepanjang Bintaro, Tanah Kusir, Senayan, lalu akan masuk rute tol pada dalam kota yang kemudian akan berpindah ke Jagorawi. Keluar di exit Bogor, kita akan menuju Taman Sari di Jawa Barat. Dengan rute kembalinya akan melewati Taman Yasmin dan Parung untuk menuju pom bensin yang sama dengan di awal. Nah, kira-kira siapa yang paling irit? Pertama-tama, kita isi bensin terlebih dahulu. Oke, sekarang kita udah mulai jalan ya. Tadi kita udah mengisi full tank si all new Honda CR-V RS EHEV ini ya, full tank. Dan tadi bersama dengan Reza dengan Toyota Kijang Innova Zenix V hybridnya. Oke, tadi udah di reset dan kita sekarang udah ready to go, udah full. Dan sekarang kita lihat apakah mobil ini bisa lebih irit dengan teknologi hybrid Toyota yang lebih pionir dibandingkan dengan CR-V. Oke, tadi pesannya GoPass juga adalah mobil ini harus selain di reset juga wajib AC-nya low. Jadi mau fan-nya digedein terserah, mau fan-nya dikecilin terserah, tapi AC selalu nyala dan selalu low. Oke. Jadi biar realist dan katanya GoPass juga memang sekarang lagi panas, jadi biar kita juga nyaman, ngetesnya nyaman, tapi juga tetap relatable lah ngetesannya. Ya, mumpung lagi di dalam kota nih, banyak macet-macetan seperti ini. Inilah keuntungan dari mobil-mobil hybrid ya. Dia akan bisa lebih hemat di macet-macetan ketimbang misalkan kita di jalan tol gitu. Dan gua akan memanfaatkan mode EV-nya. Nih masih ada baterainya di sini ya. Jadi untuk di jalanan di dalam ibu kota seperti ini, dia lebih memanfaatkan motor listriknya yang bekerja ya. Jadi membuat mobil ini lebih efisien bahan bakar lagi. Oke, nah sekarang tujuan berikutnya, ini kita udah dikirimin lokasi sama Bang GoPass ya untuk ke tujuan berikutnya. Nah, enaknya di Honda CR-V terbaru ini pastinya dia sudah disematkan dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto, baik secara wireless maupun wired ya. Jadi gampang banget, tinggal kita set aja di sini dan langsung terlihat di head unitnya. Kita pakai Google Maps ya di sini. Dan langsung ke tujuan berikutnya. Selain ada dedicated EV mode, mobil ini juga secara menggunakan EV-nya tanpa harus menyalakan dedicated tombol EV mode itu, dia ada beberapa mode berkendara, ada sport, normal dan juga eco. Dan di mode eco ini juga dia membantu mempercepat untuk pengisian kembali daya dari baterainya. Nah, baterainya itu sebesar 1,36 kWh dan jujur ketika mencoba si CR-V hybrid dan juga si Innova ini, mungkin Innova udah lebih pionir ya, atau Toyota lebih pionir dalam membuat sebuah hybrid. Jadi untuk irit-iritan, untuk hybridnya lebih predictable kapan dia akan menyala dan kapan dia akan mati dibandingkan misalnya miliknya si CR-V. Oke, kita akhirnya masuk tol Semanggi dan baru masuk bentar, udah macet lagi. Luar biasa memang ya. Ya dari tadi kita lewatin jalan biasa dari Bintaro menuju ke Semanggi ini macet-macetan dan mau live update nih. Gue main pede lah ya, karena total berjalan 22 km dan efisiensinya masih di 23,2 km per liter. Dan turun-turun, gila keren. Innova memang juara banget ya, luar biasa sih. Padahal ini masih varian V ya, yang mana beberapa hal tuh memang belum secanggih yang varian Q gitu ya. Tapi apakah itu menjadi benefit, kami nggak tahu. Tapi at least di interior dari yang varian V ini udah hampir mirip lah secara bahan material. Dia udah yang warnanya gelap,
dashboardnya, terus juga udah pakai soft touch gini dengan jahitan juga ada nih di bagian dashboardnya. Terus juga dia ada bagian door trim yang bawah itu soft touch, yang atas memang masih keras. Dan kalau layout itu udah mirip, speedometer juga udah mirip karena memang ya pasti pakai speedometer yang varian hybrid gitu ya. Sudah bisa kita ganti-ganti juga warnanya berdasarkan mode berkendara. Jadi kalau yang hijau itu eco, kalau yang normal itu biru, dan juga yang kalau yang sport itu merah. Info yang bisa ditampilkan juga banyak banget, mulai dari fuel count, terus juga energy flow kita dari sini, terus juga bisa melihat average speed kita bisa dilihat juga. Dan tadi rata-rata kecepatan 20 km per jam ya. Jadi 20 km per jam itu 22,9 atau 23 gitu ya. Keren. Dan banyak banget tampilan-tampilan lainnya juga bisa ditampilkan dari sini, sehingga memang sangat membantu banget untuk efisiensi kita. Tambah lagi kalau tadi kami bilang ya dia udah punya Apple CarPlay, Android Auto, share wired maupun wireless. Terus dia juga sudah yang keren, lebih keren daripada CR-V-nya Jason. Tadi belum paling tinggi itu adalah spion yang sudah elektrochromatic dan sun visor yang juga sudah ada kaca dan lampunya. Itu mobil 800 juta nggak ada itu. Oke, walaupun begitu pengaturan kursi memang masih manual semua, tapi ya udah telescopic setirnya, dan juga ini juga pengaturan kursi sudah ada head adjusternya. Melalui sunroof dengan ambient light pada kiri kanannya di atas udah ada, seat entertainment juga ada, dan charging juga ada, electric parking brake hook juga ada, tapi memang tidak ada wireless charging. Apa sih? Tapi masih oke lah, mobilnya masih cukup mumpuni mengingat harga yang ditawarkan juga sangat efisien sekali. Dan ini ngomong-ngomongnya, nyebelinnya lagi, ini baru jalan bentar atau baru jalan sekilo di tol, ini malah lancaran non-tolnya. Emang luar biasa nih Jakarta. Padahal ini jam 3 sore sih, mungkin udah sebagian orang udah ada yang pergi. Jadi ini macet banget, luar biasa. Ini berhenti padahal di dalam tol. Tapi itulah kehebatan hybrid. Kalau berhenti kayak gini malah bisa meningkatkan efisiensi. Kita lihat nanti. DMID menunjukkan 20,2 km per liter. Luar biasa ya. Sedangkan untuk tripnya kita sudah berjalan sejauh kurang lebih 21 km. Luar biasa. Mengingat jalannya tadi cukup padat ya, macet-macetan gitu di dalam kota. Tapi dia masih bisa menghasilkan konsumsi BBM rata-rata di 20,2 km per liter. Angka yang impresif. Oke, lanjut lagi ya. Tadi Eja sempat mention ya, kalau misalkan dia bangga-banggain tuh di Kijang Innova Zenix V Hybridnya dia ada dedicated button untuk EV mode-nya, sedangkan di CR-V RS EV ini tidak ada dedicated button. Tapi setidaknya di sini ada gear khusus B. Ya, di sini B artinya braking ya, di mana kalian bisa mengatur regenerative braking-nya melalui pedal shifter yang ada di lingkar kemudi, di balik setirnya nih. Ini ada plus minusnya yang bisa kalian set ketika kalian tadi masuk ke B. Ini ada 4 step nih, bisa kalian atur. Ya, seberapa kuat regenerative braking-nya, ada 4 step. Ya, 1, 2, 3, 4 nih makin, kerasa ya. Ini sensasinya seperti engine braking ya. Jadi semakin besar levelnya, level 4 gitu misalnya, dia regenerative braking-nya semakin bekerja ya. Jadi lebih banyak lagi daya listrik yang diregenerate untuk mengisi kembali daya baterainya. Ya, jadi bisa membuat mobil ini lebih efisien lagi hanya dengan menggunakan si EV mode-nya gitu. Memang tidak ada dedicated button. Ya, sistemnya ini berarti sistemnya nih pintar, dia bisa membaca gitu ya karakter berkendara kita gitu ya. Jadi kapan dia EV mode-nya berjalan, membantu menjalankan mobil ini, atau saat dia mengganti switch ke mesin combustion-nya. Ditambah lagi, di sini juga ada driving mode. Jadi terpisah gitu. Kalau di Innova Zenix cuma ada driving mode, di sini juga ada ya. Di sini ada driving mode ya, ada aircon untuk berfokus pada efisiensi ya, bahan bakar. Lalu kemudian juga ada normal mode, dan yang terakhir itu adalah sport mode. Nah, ini udah nggak sabar ya untuk nyobain gimana performa dari si CR-V RS EV ini. Tapi mohon diingat lagi Jason, ini bukan challenge kenceng-kencengan tapi irit-iritan, jadi mohon dijaga nih. Kaki gue sebenarnya agak nakal. Dengan kaki gue aja dia masih bisa mencatatkan figur efisiensi di 20,2 km per liter. Itu amazing. Luar biasa mobil ini. Dan begitu masuk tol pun juga masih macet-macetan. Tapi itulah keunggulan dari
mobil-mobil hybrid tidak terkecuali dengan CR-V RS Hybrid ini. Oke, akhirnya sudah menyentuh angka 51 km ya. Dan tadi efisiensinya so far turun ke 22,4. Memang kan seperti yang bilang sebelumnya selalu ya, namanya mobil hybrid, mobil elektrifikasi itu memang agak lemah justru kalau rute luar kota seperti ini. Tapi kalau rute dalam kota malah bisa irit banget gitu. Yes, sekarang kita manteng di kecepatan 80-100 udah Jagorawi tadi. Pertama kali kita masuk memang macetnya luar biasa. Tadi baru masuk Jagorawi aja, pindah dari tol Dalkot ke Jagorawi, baru bentar udah macet lagi. Sebelum sih sebenarnya karena irit, tapi nggak lama ya udah macet lagi. Posisinya kita lagi ada di tol Jagorawi. Ini udah mulai lancar nih jalannya. Ya. Dan gue mau live report lagi untuk rata-rata konsumsi BBM dari CR-V RS EHEV ini ya, alias hybrid, itu di 19,4 km per liter. Ya, malah kalau macet-macetan dia lebih hemat gitu ya. Tadi sempat di angka 1/20-an, sekarang jadi 1/19,4. Tapi hitungannya tetap hemat. Ya tadi sempat gue mention kalau misalkan mobil hybrid tuh memang keunggulannya malah di kemacetan gitu, karena banyak motor listriknya yang lebih bekerja ya, jadi EV mode-nya bekerja. Sedangkan kalau jalan rata-rata gitu ya di 80 km per jam seperti sekarang, ini lebih banyak mayoritas si mesin combustion-nya yang menggerakkan mobilnya gitu. Tapi kadang-kadang, bicara soal EV mode-nya, tadi sempet luar biasa ya, EV mode dari si Honda CR-V terbaru ini ya, hybrid ini, dia bisa berjalan bahkan sampai di kecepatan 80 km per jam itu masih bisa EV mode loh. Ini luar biasa ya. Oh ya, dan mumpung kita ada di jalan tol, ya ini saatnya untuk menggunakan atau memanfaatkan fitur Honda Sensing-nya, yaitu fitur keselamatan aktif alias ADAS yang ada pada Honda CR-V RS EHEV ini, yang dimana Kijang Innova Zenix V Hybrid gak punya. Aduh, ya kalau memang ya, sekali lagi, kalau kita maksudnya bandinginnya sama yang tipe Q, di mana dia ada fitur TSS, tapi tetap kalah dong fiturnya, walaupun ada ya, tetap menang fitur keselamatan aktif di Honda Sensing ini. Sebut saja ya, yang paling kami suka di sini ada cruise control, ya bahkan di V Hybrid aja, di Kijang Innova Zenix aja nggak ada tuh cruise control. Di sini ada, dan ini bukan cruise control biasa. Dia sudah adaptive cruise control with stop and go function. Wow, keren banget ya. Dan cara mengaktifkannya itu gampang banget, hanya tinggal tekan tombol cruise di sini. Kalian set speednya, misalkan mau set di 80, saya ya langsung berubah nih instrumen kasarnya, keren ya. Kita set di 80, dan kita juga bisa set jarak antara CR-V ini dengan kendaraan di depan kita ya. Di sini ada dedicated button-nya. Fitur yang seru juga di sini adanya fitur lane departure warning dan juga ada lane keeping assist atau lane following assist ya. Jadi kalau kita aktifkan di sini ada tombol ya, setir gambarnya. Di sini dia bisa otomatis adjust dengan marka jalannya. Ini langsung hijau ya di indikatornya, jalurnya gitu. Dan kalau misalnya nih kalian pegel, tapi kita tidak menyarankan ya untuk melepas setir, tapi kalau sekali-sekali misalnya pegel tangannya, ini setirnya bisa gerak sendiri, kalian bisa lihat ya di kamera. Dan ini smooth banget loh. Kemudian juga ada rear cross traffic alert ya, lengkap, dan ada Honda Lane Watch di sini. Ya, di sini ada kamera di bagian spion di sebelah kiri ya. Jadi kalau di sini ada dedicated button-nya nih. Jadi kita bisa melihat blind spot area yang ada di sebelah kiri kita. Lalu kalau misalkan kita setiap kali send ke kiri, dia juga langsung otomatis memberikan visual atau citra blind spot area pada head unitnya. Jadi ini menambah lagi safety dari mobil ini. Jadi kalau bicara soal safety features, jelas Honda CR-V ini juaranya ya. Ya aja, di Innova Zenix V Hybrid nggak ada tuh ya, tapi mesti dibandingkan dengan yang tipe Q, ya ada TSS-nya, tapi tetap lebih lengkap si Honda Sensing ini dong.
sebagai varian yang sebenarnya bukan paling bawah ya. Menurut kami ini agak basic secara fitur. Karena ya dia even oke, kalau punya ada saya apa-apa lah ya, tapi minimal ada cruise control. Ini cruise control aja nggak ada sebelah kanan. Jadi kami mau cruising perjalanan, kebetulan diarahkan sama Gopas ke arah Bogor, tapi nggak tahu arahnya mana, tapi udah dia ada masuk maps-nya. Mau ke Bogor, kami masukin cruise control nggak bisa, jadi kami harus mantengin kaki, lumayan pegel juga, apalagi harus menjaga efisiensi ya. Sedangkan kalau Jason ada cruise control, ini cruise control aja nggak ada ya, dan sisanya di situ seperti kamera cuma satu dan juga segala macam halnya. Jadi kayak fitur ada sih memang nggak ada, blind spot monitoring apa lagi, red torso recorder juga nggak ada. Tapi memang ya mau gimana sih, memang tapi mengingat harganya sebenarnya udah juga bukan yang murah-murah banget ya, udah 500 jutaan juga nih yang varian P hybrid, dan juga modelista ini juga sudah lumayan mahal sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kalau secara tampilan tuh stand set keren banget kalau kan. Ini keren, mau warna putih, mau warna hitam, keren dua-duanya, karena dengan tampang Innova Zenix yang baru ya, dimensinya tuh sama membuat mobil ini besar banget. Tapi kalau disandingkan dengan CR-V, rasanya justru yang MPV itu malah CR-V-nya, yang SUV justru malah si Innova Zenix-nya ini gede banget sih rasanya. Secara dimensi juga lebih besar pada CR-V ya. Lokasi dari sekarang, kami sekarang sudah tahu Sentul, lokasi masih sekitar 36 km lagi, berarti mungkin sekitar sampai sana 90 km. Jadi balik mungkin kita harus 180 lah ya sampai. Jadi kita nggak tahu, kita lihat total nanti siapa yang lebih efisien. Semoga bisa lebih efisien lagi bahan bakarnya dan bisa menang lawan Eja dengan Kijang Innova Zenix V hybridnya. Oke, sekarang kita udah di jalan yang agak sempit ya, 2 jalur aja seperti ini, dan jalannya menanjak. Sekarang gue mau update efisiensi bahan bakar ya, rata-rata dari Honda CR-V RS EHEV ini. Sekarang dia di 18,3 km per liter. Ya wajar aja, karena sekarang jalannya menanjak nih kayak gini nih. Terus kecil lagi, ini mau diajak kemana sih sama Gopas nih, bener-bener setiap kali tuh ngerjain deh si abang nih. Ya tapi malah ini keuntungannya nih, kalau misalkan di jalan-jalan seperti ini ya, di jalan menanjak gitu, di kecepatan rendah seperti ini EV-nya bekerja nih, ini indikatornya nyala, jadi lumayan membantu menarik mobil ini gitu ya di jalanan tanjakan seperti ini. Jadi walaupun tanjak-tanjakan, tetap EV mode-nya bekerja, jadi membuat mobil ini tetap efisien. Oke, makin ngaco ya, gue pasti nggak tahu kemana lagi. Ini kita udah jalan hampir 85 km, tepatnya 84,7, 84,6. Efisiensi udah drop ke 20 karena dari tadi kita jalan kecil dan nanjak-nanjak, mulai naik terus ini. Udah mulai, tadi sempat masuk Bogor, kota Jalan Raya Bogor. Karena kita nggak tahu sebenarnya exact mapnya tuh di mana, cuma location-nya doang dikasih. Jadi kita nggak tahu nih berapa. Dan so far nanjak mulu, dan ini udah mulai makin terpencil daerahnya. Nah, kira-kira kemana kita masih belum tahu. Untungnya misalnya kalau misalnya macet-macetan atau nanjaknya pelan, terus bisa tiba-tiba papasan gitu ya. Untung aja itu ketolong sama mode EV yang selalu nyala tuh ketika di bawah 40 km per jam. Dan jujur harus diakui memang mobil ini lebih predictable EV mode-nya, atau ketika nyala model EV-nya, listriknya, motor listrik itu nyala lebih predictable dibandingkan dengan CR-V. Kami juga ada pernah bahas soal CR-V, dan kalau di sini tuh lebih predictable gitu. Jadi tahu nih kalau di bawah 40 km per jam itu pasti nyala, pasti bisa dibantu sama motor listrik. Tapi kalau memang udah tanjakan lebih curam atau di atas 40 km per jam itu pasti udah nggak bisa motor listrik gitu. Oke, ini nggak tahu mau kemana, tapi sih memang Gopas bilang mau tes nanjak. Tapi ini aja udah tes nih nanjaknya nih. Belum lagi sempit banget jalanan, aduh. Gopas masih lepas. Gitu ya, 18,3. Oke, sekarang turun lagi nih di 18,1 km per liter. Emang nanjak-nanjak sih jalannya nih. Mana sih? Bener-bener deh.
Dan akhirnya, keduanya sudah sampai ke titik di mana kita akan berhenti sejenak untuk melakukan pengetesan menanjak. Siapakah yang lebih baik? Dan manakah yang efisiensinya sangat berpengaruh dalam pengetesan nanjak? Oke Jess, sekarang kita udah sampai di tanjakannya. Nanti kita nanjak, di tengah berhenti. Habis itu lo lanjut lagi. Oke. Gitu ya. Oke. Oke, siap? Siap dong. Oke. Nih EV mode-nya lo luar biasa. Gila, curam banget sih. Terus gelap lagi ini. Agak sedikit horor ya. Nah, tapi bisa terangkan. Sutra. Oke, yuk. Tanjak ya. Nanjak ya. Nanjak. Nanjak. Nanti. Baby. Nah, Di sini. berhentiannya. Berhentinya di sini. Ya, Ya, oke, di sini. stop. Wah, Oke. sadis sih lo. Ya, tunggu 5 Oke. detik. 1, 2, 3, 4, 5, go. Tadi EV mode-nya luar biasa. Emang EV mode-nya ngaruh ya? Ngaruh banget. Ngaruh. Oh, ini kerja sekali sih. Terjal banget ini. Terutama di torsinya aja ya, itu berasa. Iya, Ya, berasa banget. Bantu bang. Parah. Tuh, Keren. effortless Oke, loh. oke. Ini baru setengah gas loh. Wih. Tapi emang secara tenaga emang lebih besar si CR-V sih ya. Iya. dibanding Si Punten Innova. Zenix lah ya. Oke. Oke. Berhasil. Yeay. Good job. Oke, sekarang gilirannya Eja dengan tanjakan yang sama tadi sama Jason. Oke. Di mana? Pede aja? Pede dong. Pede ya. Oke. Nah, kita Karena beban. bisa buat 7 penumpang. Yes. Karena gue ngepur dia cuma 5 seater, gue cuma 5 penumpang. Malah sebenarnya 7 penumpang juga bisa gue. Ya, ini bebannya sama ya, di 422 kg sebanyak Oke. 5 orang penumpang. Oke. Gimana? Oke. Apakah sesuai dengan peruntukannya sebagai mobil keluarga? Oke. Ya, Sekarang kita coba. let's go. Let's go. Aja. Biasa ya. ini sedikit. Jak, ayo dong. Kayaknya drive mode-nya keberlebihan. Abangnya terlalu Apa? berlebihan. Torsinya gede gitu ya? Torsinya gede. Torsinya. Enggak lah, itu Torsi ngesot gedean itu tadi. tuh. Si Harvey gripnya bagus. Oke. Ini masih effortless ya. Masih fokus. Effortless, cuma agak spin doang tadi di awal. Ya. Stop. Oke. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, go. Effortless. Yang Effort. spin dikit. Iya, Cuma iya. Oh! effortless. Effortless. Aduh, bunyi mesinnya kenceng banget. Iya. Raungannya gede. gede. Kayak perdagangan si CR-V emang lebih bagus ya. Lebih baik ya. Oke. 800 juta kalah sama yang gope. Iya, iya. Ya, harus berapa? Kalau dulu ada aja yang 500 juta kalah sama yang 250 gitu. Waduh. Aduh. Wow. Oke. Oke, berhasil dua-duanya, nggak ada masalah nanjak di sini ya. Oke. Ya, kedua berhasil menyelesaikan tantangan menanjak dengan beban 5 penumpang. Nah, sekarang kita lihat, apakah efisiensinya terpengaruh? Namun sebelum itu, kita lanjutkan dulu perjalanan sekitar 70 km dan baru akhirnya nanti kita mengisi bensin full to full kembali. Oke. Akhirnya kita sudah mau sampai tempat pengisian pom bensin, tinggal 200 meter lagi. Dan total trip sudah berjalan sejauh 143,3 km. Dan di MID tulisannya 20,1 km per liter. Yes, 20,1. Tapi kita belum tahu apakah MID dari Innova Zenix Hybrid V ini akurat. Kita nggak tahu. Nah, kita tunggu aja nih. Kita udah mau masuk. Bensinnya naik nih ke 20,2 sekarang. Menarik banget ya. Oke. Akhirnya sampai juga kita di pom bensin yang sama di mana tadi kita pertama kali isi bensin ya, full tank. Nah, sekarang kita balik lagi ke pom bensin yang sama. Kita isi bensinnya full tank ya. Dan kita sudah berjalan sekitar 144 kilometeran ya. Dari tadi pulang pergi ya ke Bogor, lalu balik lagi ke daerah Bintaro sini di 144 km. Dan kami berhasil mencatatkan figur efisiensi di 18,5 km per liter. Luar biasa, tetap kami beri applause terhadap Honda CR-V RS EHEV ini karena ini luar biasa banget ya. Tadi kita medannya udah sampai tanjak-tanjakan terjal, lalu macet-macetan, masih dapat konsumsi BBM se-efisien ini, sehemat ini. Menurut kami sih oke ya. Dan ya kita buktikan saja mana yang lebih hemat ya antara CR-V hybrid ini EHEV dengan
Kijang Innova Zenix Hybrid yang dikendarai oleh Reza nih. Reza udah mau isi bensin lagi. Aduh, kita buktiin aja mana yang lebih sedikit ya mengisi bensinnya dalam liter sampai full tank. Nah, kita lihat, kita buktikan saja. Let's go. Udah gak sabar sih. Udah ngisi? Gimana aja perjalanan? Cek pertama Mbak ya? Cek pertama. Gimana jalanan? Luar biasa ya. Oke. Gue kena mental gue. Jalannya wah gila. Ini ya padat banget ya. Betul, luar biasa sih. Ya, Oke. itu perencanaannya matang. Nah, sekarang kita akan isi bensin ya Jess ya. Oke. Sampai cetek pertama. Nanti lo nota nggak boleh lihat karena langsung gue simpan. Oke, siap. Siap. Langsung kita aja kita isi. Oke. Full sensor ya? Full sensor. Oke. Goyang. Jadi pengisian udah selesai dari Innova Zenix dan juga si RV. Ada cameo. Takut kan? Gue mau ngomong ini. Jadi pengisian udah selesai, nanti kita langsung umumin di garis finish. Siapa yang isi lebih dikit, itu yang menang. Let's go. Oke, tadi kita sudah melakukan pengujian di rute tol, rute non-tol, dan juga Wah, tanjakan. nanjaknya sih jahat sih tadi. Gimana? Itu Rute gue gimana? Pas nanjak langsung banyak drop sih. Iya, banyak banget drop. Dan sebenarnya, in fact, nanjaknya itu agak berkali-kali karena lu minta kita bikin reels juga. Jadi di video ada beberapa kali kan take. iya, Jadi betul. sebenarnya tuh ini hasil nanjaknya udah setelah nanjak berkali-kali kan. Emang lebih nanjak ya? Iya. Karirnya menanjak? Oh, amin. Amin. Civic Civic Indonesia nanjak. seperti Civic Iya, Indonesia iya. yang selalu Kan menanjak. request netizen selalu nanjak mulu. Mungkin tuh didoain kita. Amin. Amin. Bukan jangan nanjak sosial. Iya. Nggak boleh amin katanya sekarang kabul. Oh, jangan. Kalau gue tadi sih gue liat di MID gue itu jalan 143,6 ya. Yes. Oh, nggak beda jauh, 143,7. Iya, cuma beda 0,1 kita doang. rutenya sama sih. Kalau beda aneh. Tadi kalau kalian lihat di beauty shot kita, banyak tuh mobilnya samping-sampingan bareng-bareng. Emang deketan. Nah, soalnya memang bukan adu cepet-cepetan. Ngapain? Di MID gue 20,1. 20,1. 2,1. Lu berapa? Kalah lagi. Berapa? 18,5 kilometer per liter. Tapi gue mau seneng nih. Tapi kita mau lihat dulu. Jangan jumawa dulu. Iya. Hasil MID-nya. MID tadi gue nggak boleh lihat sama Gopal. Ya karena langsung gue ambil semua tadi dan kita langsung menghitung dengan full to full. Yes. Jadi tadi kita sebelum berangkat isi sampai cetekan pertama dari Ampali Culun dulu ngisi sebanyak 7,553 liter. Ini yang paling banyak ya. Berarti ngisinya lebih banyak. Isi lebih banyak. Si Arfi nggak sih? Boros. Dengan rata-rata berarti 19,01 km per liter. Gak ada yang sama tuh. Gak ada yang sama. Iya, makanya. Ini ada yang lebih tinggi, tapi di sini juga ada MID-nya lebih rendah gitu loh ternyata. Kayaknya bukan gue lah. Maksud Toyota sih. Dicatatkan oleh ini agak mengecewakan sih. Kenapa? Karena brand itu terkenal dengan hybrid-hybridan. Pionir makan tuh, pionir. Pionir dan baterainya lebih besar gitu loh. Kan kapasitas 7 penumpang dimensi lebih besar. Ya, tapi kan bisa juga 5 penumpang juga. Baterainya lebih besar. Berarti gua 7,5. Iya, dicatatkan oleh Innova Zenix. Tapi ini menarik banget nih. Karena memang si RV Berapa sih, isinya Arvi? lebih sedikit. Berapa? Di 7,5 2 Tipis. 1 Tipis banget. Ini sampai ke cuma 0,01. 0,03 liter. Karena emang rute sama, terus tadi emang brand kita cetek pertama, biar Cetek fair ya. Yang pertama cetek pertama, Iya. yang isi pertama, terus full lagi, cetek pertama lagi di pom yang sama. Benar. Jadi dengan tadi juga nozzle yang sama. Yes. Nozzle yang sama. Yes. Dan kalau kita rata-ratain, Hah. bedanya itu nggak nyampe 1 km per liter. 0,5 liter berapa? Berarti dia. 19,1 km per liter. Dia underclaim dong di MID. Wah, hebat dia. Dia 18,5. Sebenarnya kita pernah tes dia exact sama loh. Iya, pernah persis. Wah, ini malah ini underclaim. Anda klaim. Keren. Tapi bisa disimpulkan kali ini. Dua-duanya ada deviasi. Baik, deviasi ke atas apa deviasi Deviasi ke bawah? bawah. Tapi emang MID jarang banget sih yang benar-benar Tapi tadi di 100%. jalan ya sebenarnya. Kita udah saling share di grup. Berapa Jess? Gua walaupun ugal, karena kita pulang agak ugal. Benar. Iya. Gue ugal. Berapa Jess? Gue kebetulan gue dapat segini. 20 km per liter. Pas Gue di tuh. kamera karpun, jadi ikutnya gue ugal gitu. Iya, Karena berdua ugal. Terus ternyata dia di bawah kita. Tahu-tahu pas ngisi. Ya udah, tapi itu
exactnya ya pas ya. Exactnya. Luar biasa gue pas pemilihan rutenya relate ya. Tadi kita masuk lewat jalan Nontol biasanya dulu. nontolnya tuh 20 kilo sendiri loh. 20 kilo sendiri. Sengaja lu jalanin jauh terus habis itu masuk tol Semanggi yang macet, Dalpot macet, Jagorawi sempat macet, habis itu lancar. Habis itu Bogor macet. Macet lagi. Tanjak-tanjakan di jalanan sempit yang kita sampai lewatin bus, ampun deh itu. Itu Om Telolet Om tuh. Ngetel oled. Terus menuju Tadi gua mau minta juga tapi lagi syuting. udah gitu menuju tanjakan yang mau tesan, udah nanjak juga sebenarnya. Betul. Jadi Dan ini jalannya sempit nanjaknya berkali-kali banget ini sebenarnya. Terus habis itu pulang, ya udah macet lagi biasa lah. Dan nanjaknya juga tadi karena jalannya kecil otomatis kita harus berhenti ganti-gantian Iya, kan. iya. Gitu. Jadi itu nambah konsumsi lagi tapi ternyata masih di atas 19 km per liter. irit. Oke, terima kasih banget CVT sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CV Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Kalau kalian seneng dengan konten-konten kayak gini, tulis kolom komentar ya. Betul. Dan kita sering aji kayak gini. Karena ini real banget. Kalian juga lihat prosesnya sendiri kan. Betul. Relate banget ya. Daripada kita ngetes sendiri di belakang layar, kita cuma nampilin doang di data. Kalian lebih suka yang mana nih? Gitu. Dan main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting seperti ini ya. Reels juga ya. Reels juga. Reels tadi salah satunya yang nanjak. Gue sampai suruh nanjak 4 kali. Ini berdua nih. Post juga. Post juga. Dan juga berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Nah, bener. Tapi sekarang Bang, Yes. ya baca berita tuh nggak cuma di Instagram kami aja, tapi kalian juga bisa membacanya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Yes. Dan kalau misalnya nih kalian tertarik nih udah nonton video kami nih, Ya suka banget ya sama dua mobil ini ya. iya antara Zenix atau nggak si CR-V terbaru, nah kalian bisa membelinya melalui website kami. Dan pasti kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik. Dan pasti potongan waktu indah. Oh iya. Pastinya dong. Kos-kos dua-duanya juga boleh ya langsung berbarengan ya. Kalau mau bawa 7 penumpang bawa yang ini, kalau mau cuma berlima bawa yang ini. Bener. Ya kalau pas mau mudik mau 11 orang pas bang. 12 orang gitu ya. Jadi 12 orang ya. 12 orang. Iya enak tuh kalau mudik hemat banget berarti. Iya. Oke, terima kasih menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay Stay tuned. tuned.